Baik, kali ini saya akan coba memberikan tutorial bagaimana membuat struktur anatomi wajah manusia gitu ya. Jadi setelah saya melihat hasil asistensi pertama kalian kemarin, nampaknya metodenya masih banyak yang belum diterapkan. Jadi kali ini saya akan coba memberikan tutorialnya bagaimana cara membuat wajah manusia dewasa gitu ya. Yang pertama, kalian harus memilih foto untuk objeknya. Nah, triknya adalah pilihlah foto yang Anda sukai gitu ya. Objeknya yang Anda sukai, yang Anda minati gitu. Jadi kalau di sini saya mengambil foto wajah istri saya karena saya suka sama istri saya pastinya gitu ya. Nah, dan yang kedua, pemilihan objeknya juga harus kualitas pencahayaannya jelas gitu ya. Jadi arah cahayanya jelas, gelap terangnya jelas, dan wajahnya memiliki karakter yang utamanya supaya memudahkan kalian dalam proses menggambarnya gitu ya. Nah, kenapa harus yang Anda sukai? Karena ini akan berpengaruh terhadap mood ketika kalian membuat gambarnya nanti gitu. Oke, itu yang harus kalian perhatikan. Kemudian selanjutnya metodenya sama gitu ya. Jadi gunakan bidang-bidang untuk membuat pola dasar struktur wajahnya gitu ya. Jadi tetap gunakan lingkaran di awal-awal untuk membuat struktur wajah, pola dasarnya. Nah, di sini jangan lupa menggunakan warna-warna yang terang terlebih dahulu untuk membuat sketsanya. Tidak perlu menggunakan pensil sebenarnya. Pensil maksudnya pensil hitam, jadi gunakanlah warna-warna yang terang dengan pensil warna. Contohnya coklat, kuning, atau krem gitu ya. Nah, ini setelah lingkaran kemudian tentukan untuk bagian rahang wajah. Nah, selanjutnya lihat juga posisi sudut pandang wajahnya gitu ya, berapa persen dia arah sudut pandang wajahnya tentukan. Kemudian baru mencari titik untuk menentukan area mata gitu ya. Nah, di area mata ini sama seperti metode yang saya berikan ke minggu lalu. Itu bagilah menjadi 6 porsi gitu ya, beberapa bagian. 5 bukan 6, 5 porsi ya. Itu tentukan titiknya. Nah, gunakan 3 garis untuk membuat anatomi mata seperti yang saya ajarkan di metode kemarin. Nah, garis yang bagian tengah itu untuk menentukan bagaimana munculnya bola mata ya, membentuk bidang bola matanya itu di bagian tengah, garis yang bagian tengah bagian atas. Nah, di sini kita bisa menentukan tumbuhnya bola matanya. Kemudian untuk bola mata yang sebelah kiri itu sama persis yang sebelah kanan. Tentukan areanya, kemudian gunakan lagi 3 garis tersebut untuk menentukan mana area mata yang akan dimunculkan bola matanya. Seperti itu. Baru memberikan lingkaran matanya. Nah, di sini dilihat lagi posisi arah sudut pandang matanya juga diperhatikan gitu ya, supaya tepat dalam membuat anatomi matanya. Nah, setelah membuat sketsa mata, kemudian kita bisa beralih ke hidung ya, di bagian hidung kali ini. Nah, bagian hidung ini juga ditentukan bagaimana caranya, itu mengambil dari garis ujung mata itu ya. Garis ujung mata kita lihat di foto, saya beri titik-titik.
itu sampai ke ujung mata. Nah, ketemu di dinding hidung ya, dinding hidungnya. Nah, itu garisnya. Nah, seukuran itulah berarti lebar dari hidung objek ini gitu ya. Itu. Nah, baru kita coba terapkan di bagian gambarnya. Kita tarik garis. Nah, yang pertama adalah membuat markingnya di bagian lubang hidung dulu ya, metodenya ya, supaya lebih mudah. Jadi lebarnya akan lebih mudah kita dapatkan ketika kita membuat bagian lubang hidungnya. Itu. Lalu baru menentukan dinding hidungnya. Setelah kita mendapatkan titik atau marking dari lubang hidung tersebut untuk membuat polanya. Pola hidungnya seperti itu ya. Itu. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana mencari arah dari dinding hidungnya itu. Nah, itu baru bisa kita temukan. Oke, sudah kita dapatkan sketsa hidungnya. Kemudian selanjutnya kita bisa menentukan ke wilayah mulut ya habis ini ya. Setelah ini saya perbaiki sedikit sambil melihat objeknya lagi. Jadi intinya tetap harus kita melihat objek, kembali lagi melihat objek, karena kita ini menggambar secara realistik ya gitu ya. Jadi harus bisa semirip mungkin dengan si objek. Nah, ini kita tentukan bagian mulutnya. Nah, bagian mulut juga tetap menggunakan pola ya, pola bidang yang saya ajarkan pada saat pertemuan minggu lalu. Yang pertama itu buatlah cekung di bagian depan hidung mulutnya. Kemudian ini yang difoto saya berikan garis bagaimana menentukan lebar dari mulut si objek tersebut. Nah, itu biasanya diambil dari titik mata ya, atau ujung lengkung matanya, bola matanya, ditarik garis. Nah, itu baru ketemu ukuran mulutnya, ukuran lebar mulut. Nah, baru kita bisa dapat bentuknya menggunakan pola sketsa dasar. Nah, buatlah dulu bagian atas bibir, baru kemudian menentukan bagian bawah bibirnya gitu. Nah, ini dia, kita sudah temukan. Coba kita pisahkan area bagian atas dan bagian bawah bibir untuk pola sketsanya. Tuh. Nah, jika sudah ketemu, kita bisa beralih ke bagian pipi ya, membentuk pipi. Bagian pipinya seperti apa? Kita lihat lagi objeknya secara mendetail. Jadi bagian mana rahangnya itu atau pelipisnya dimulai ya. Baru turun ke rahang, baru bertemu dengan dagu gitu ya. Nah, menentukan dagu di sini juga bisa kita lihat di gambarnya, sudah saya berikan garis kuning. Ujung mulut akan menentukan bagaimana batas dagu dari si objek gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Jadi lebar dagu itu bisa dari area dagu ke pipi itu bisa menentukannya dengan cara menarik garis dari ujung bibir ke dagu. Gitu ya. Nah, ini kita coba lihat di gambarnya. Kemudian kita tentukan arah dagunya sesuai dengan objek, kemiringan dagunya, kemudian juga lebar dagunya dari bibir. Nah, untuk menentukan sudut rahangnya itu bisa menarik garis dari ujung bibir juga. Nah, itu lihat di gambar foto saya berikan garis, kemudian saya terapkan di sketsanya gitu. Nah, ini kita baru mendapatkan bagian rahang gitu ya. Nah, selanjutnya
setelah rahangnya kita dapatkan polanya, baru kita mendetailkan beberapa bagian gitu ya. Beberapa bagian yang harus kita cari tahu detailnya gitu ya. Nah, bagaimana kemudian menentukan alis. Nah, alisnya itu kita lihat ditarik dari lubang hidung menuju ke atas. Nah, itu baru kita menentukan lebar alisnya gitu, sejauh mana alisnya nanti. Nah, ini kita buat sketsanya dulu untuk bagian alis. Kemudian selanjutnya alis yang sebelah kiri. Nah, ini juga harus perhatikan sekali bagaimana bentuk alisnya supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal ya dari anatominya. Nah, ini sudah kita dapatkan sketsa dasar alisnya, baru kita menuju ke bagian kepala ya, bagian rambut. Nah, saya selalu bilang rambut itu dimulai bukan dari lingkaran ya, tapi biasanya rambut itu pasti lebih tinggi dari lingkaran yang kita buat awal, lingkaran pola dasar tersebut gitu. Kita cari arah rambutnya seperti itu. Nah, kita tentukan sejauh mana arah rambutnya. Oke, nah ini kita sudah dapatkan sketsa rambutnya sekarang, pola dasar sketsa rambut. Nah, kemudian kita beralih ke kuping. Nah, kuping itu yang seperti saya berikan metodenya selalu sejajar dengan ujung mata ya. Ujung kuping itu mulai tumbuh kupingnya itu dari ujung mata sampai nanti di batasnya adalah di hidung ya, lebar kupingnya, panjang kupingnya gitu. Kita bisa lanjutkan dengan beberapa bagian lain seperti rambut belakang, dan kita tambahkan leher. Ini untuk gambaran dasar dulu. Nah sejauh ini kita sudah menentukan struktur wajahnya melalui sketsanya ya. Nah, ini dia struktur wajah, pola-pola dasar, bagaimana membuat sketsa wajah manusia gitu ya. Nah, ini dia. Kemudian kita mulai detailkan beberapa area seperti arah rambut, tumbuh rambutnya, kemudian belahan rambutnya kita tentukan. Oke, ini dia. Sampai sejauh ini sudah kita dapatkan pola dasarnya gitu ya. Nah, step selanjutnya adalah kita akan mulai mendetailkan bagian-bagian anatomi dalam wajahnya seperti mata, hidung, mulut, alis, dan sebagainya. Nah, kita lihat lagi cara mendetail objek matanya ya. Nah, lengkungannya, nah dari sinilah kita baru bisa membuat lengkung alis matanya, lengkung mata ya, kelopak matanya, untuk mendapatkan gambar yang realistis gitu ya. Itu ya, lengkung matanya diperhatikan. Yang tadi kita hanya menggunakan pola dasar seperti 3 garis untuk menentukan bola mata. Saat ini kita coba tentukan bagian matanya gitu. Oke, nah selanjutnya kita mulai sedikit-sedikit untuk memberikan detail matanya. Nah, ini contohnya. Saya coba buat yang sebelah kiri, yang sebelah kanan. Ini ya. Yang sebelah kanan saya sudah coba detailkan sedikit.
Nah, kita teruskan di bagian yang sebelah kiri nanti ya. Ini kita lihat yang sebelah kiri, kita mulai detailkan bagian-bagian matanya. Nah, tetap menggunakan tetap harus melihat lagi bagaimana mata objek dari foto tersebut gitu ya. Nah, cara yang paling dasar membuat bola mata atau bagian mata ini, tetap gunakan warna-warna dasar terlebih dahulu atau warna-warna yang lebih terang gitu ya, menuju ke gelap. Jadi kenapa menggunakan warna-warna yang lebih terang? Untuk memudahkan kita jika ada perubahan-perubahan warna gitu ya. Nah, ini saya masih menggunakan warna coklat atau kuning-kuningan supaya lebih mudah untuk mengoreksi lagi nanti detail dari bola mata atau bagian matanya gitu. Ini saya coba berikan warna sedikit-sedikit di bagian bola matanya. Kita lihat lagi, walaupun di situ terlihat bola matanya adalah abu-abu, tapi belum jangan terpaku terhadap warna yang dihadirkan dalam bentuk foto, karena itu bisa mengecoh juga gitu ya. Jadi di sini saya ingin mengajarkan kalian bagaimana metode dalam memberikan warna di bagian mata gitu ya. Tentukan pupilnya, kemudian garis-garis di matanya itu dipertegas gitu ya, terutama di bagian kelopak mata gitu ya. Nah, kita lihat di ujung mata sebelah kiri itu garis hitamnya sangat pekat karena dia menggunakan bulu mata yang tebal gitu ya. Nah, ini perhatikan bagaimana garis-garis itu saya coba buat sedikit demi sedikit untuk melihat lagi arah atau detail dari bagian mata tersebut gitu. Ini ya, jadi di dalam bagian mata juga kita lihat lagi banyak terdapat warna di situ. Ada di ujung-ujung mata itu terlihat sekali warna pink gitu ya, merah jambu, untuk memberikan aksen mata yang lebih hidup. Itu biasanya di bagian-bagian tersebut aksentuasinya gitu. Kita lihat secara lebih detail lagi bagian area mata. Nah, ini untuk dasar-dasarnya mungkin seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian hidung. Sementara kita biarkan dulu seperti itu. Kita coba sembari memperbaiki bagian hidung. Nah, di sini kita mulai tentukan lagi atau kita perjelas lagi bagian lubang hidungnya, arahnya, kemudian arah dari cahayanya, bagian mana yang paling gelap, mana yang terang, seperti itu, supaya memudahkan untuk memberikan dimensi gitu ya ke dalam objeknya. Sudah mendapatkan bagian hidungnya, lubang hidungnya, kita detailkan. Lanjut, kemudian untuk bagian-bagian hidung juga diperhatikan sekali tumbuhnya hidung itu atau arah dari lengkung lubang hidungnya perlu diperjelas gitu ya. Nah, itu baru kita mencari bagian ujung hidung ya, yang paling ujung. Kemudian lalu kita bisa mempertegas lubang hidung, bagian lubang hidung, maksud saya dinding hidungnya. Nah, selanjutnya kita bisa beralih ke bagian
mulut ya. Membuat mulut tetap gunakan warna-warna yang transparan, atau maksud saya yang lebih terang gitu. Di sini pun walaupun dia berwarna merah, kita tetap mencari warna merah-merah yang tidak mencolok dulu gitu ya. Nah, kita mulai detailkan bagian mana yang terlihat gelap, mana yang gelap sekali, mana yang bagian atas. Nah, ini kita tentukan yang bagian atas dulu. Nah, cara yang memudahkan untuk memberikan aksentuasi dari bibir itu adalah menentukan garis bibir yang tengah itu. Jadi bagian ujung depan dan ujung kanan kiri bibir itu bagian disitulah yang intinya membuat aksentuasi bibirnya lebih berdimensi gitu ya. Di situ letaknya gitu. Jadi garis-garis tegas itu ada di bagian tengah, kemudian kiri dan kanan bibir gitu ya. Itu pasti terlihat lebih gelap dari yang bibirnya. Baru setelah menentukan garis bibir yang tengah, kita bisa mengkoreksi lagi bagian-bagian bibir bagian bawah dan bagian atas. Jadi cara mengarsirnya juga perlu diperhatikan mengikuti bentuk bibirnya ya. Jadi tidak bisa sembarangan. Jadi harus atas ke bawah, bukan ke kanan ke kiri cara mengarsirnya, karena kalau kita lihat lagi detail bibir manusia itu pasti terdapat drapery-nya ya, untuk memberikan tekstur drapery atau tekstur dari mulut tersebut gitu. Ini kita lihat lagi, kita koreksi lagi warnanya. Nah ya, bisa kita perlihatkan lagi. Nah ini detailnya itu. Nah ini kita mulai tambahkan lagi sedikit demi sedikit bagian-bagian gelap dari bibirnya, dan ini tidak bisa hanya satu warna gitu ya. Nah di sini yang saya bilang tadi, bagaimana Anda belajar mengkombinasikan beberapa warna di dalam objek gambar gitu ya. Jadi tidak terpaku, misalnya kita melihat hanya di situ di bagian mulutnya ada pink atau warna merah muda ya, tidak melulu merah muda gitu loh. Dan satu hal yang penting juga untuk bagian-bagian yang gelap itu perhatikan warna dasarnya ya, seperti misalnya hitam itu seberapa pekatnya gitu. Apakah memang menggunakan warna hitam? Saran saya adalah kurangi menggunakan warna-warna hitam yang ada di pensil warna kalian gitu. Tapi bagaimana cara membuat warna yang lebih pekat? Misalnya mencampurkan merah dengan coklat atau coklat dengan hijau, seperti itu untuk mendapatkan warna-warna gelap. Nah, itu yang lebih membuat gambar kalian lebih banyak ini ya, kombinasi warnanya gitu. Nah, itu jadi penilaian tersendiri jika kalian berani mengkombinasikan beberapa warna, tidak hanya mengandalkan warna-warna yang sudah ada di pensil warna kalian gitu ya. Nah, disinilah kalian diingatkan kembali bagaimana praktek nirmana itu diberlakukan ya di penerapan warna dalam gambar bentuk ini gitu. Nah, ini kita lihat bagaimana mencari warna yang tepat untuk mulai memberikan warna di kulit ya. Jadi seberapa tepat menggunakan warnanya. Nah, di sini tetap diawali dengan warna-warna yang lebih terang gitu ya. Karena jika teknik pensil warna ini, jika warna kalian sudah terlanjur menggunakan warna-warna yang tebal atau yang pekat, itu akan sulit memberikan gradasi warna. Nah, ketika kalian masih belum peka dengan cahaya gitu, ketika kalian menaruh warna yang udah terlalu gelap, akhirnya akan sulit memperbaikinya gitu ya. Karena teknik pensil warna ini tidak bisa warna pekat itu ditumpuk dengan warna yang lebih terang gitu ya.
Nah, ini memulainya dengan cara memberikan bagian-bagian gelap terlebih dahulu di sisi-sisi mukanya, terutama di bagian mata gitu ya. Cekung mata, terus kemudian cekung hidung. Nah, itu diberikan warna terlebih dahulu untuk memetakan mana warna yang paling gelap di wajah-wajah, di wajah objek tersebut gitu. Ini kita berikan beberapa warna dasar gitu ya. Nah, memilih warna juga harus hati-hati yang saya bilang tadi, supaya mempermudah kalian nanti memberikan gelap terangnya ya gitu ya, shadingnya gitu. Nah, ini kita cari dulu arah cahayanya. Bagian-bagian yang gelap kita berikan warna terlebih dahulu, seperti kemudian ini di bagian pipi, di bagian lekuk hidung, di bagian lekuk mata. Nah, dengan mengikuti atau melihat lagi objek yang kalian gambar gitu. Oke, nah ini kita coba memberikan yang lebih banyak lagi bagian-bagian yang akan bagian yang lebih gelap dalam wajah tersebut gitu ya. Nah, ini adalah bagian pemetaan dari gelap terang untuk membentuk dimensi dari wajah ini gitu ya. Nah, kalau kalian tiba-tiba langsung diblok menggunakan warna satu full warna, itu akan mempersulit gitu ya. Lebih baik mencari beberapa bagian arah cahayanya, misalnya yang terang tadi yang saya bilang, dipetakan dulu, baru setelah itu kalian bisa menambahkan warna-warnanya untuk mengikuti warna kulit dari si objek gitu. Nah, itu kemudian kita teruskan. Sorry, tadi ada gangguan sedikit. Oke. Nah, ini kita harus lihat lagi bagaimana struktur wajahnya. Nah, disinilah saat-saat sembari kita memberi warna, kita juga memperbaiki sedikit demi sedikit untuk menyempurnakan supaya objek yang kita gambar itu semirip mungkin dengan gambar aslinya gitu, atau foto aslinya gitu. Nah, ini kita mulai memberikan warna-warna di bagian kepalanya. Kita lihat bagian yang mana yang lebih gelap dulu gitu ya. Nah, ini butuh kejelian dan pemahaman kalian tentang bagaimana dimensi dalam objek struktur wajah manusia ini ya. Terus arah cahaya. Nah, makanya saya bilang tadi kenapa harus menentukan foto yang cahayanya sangat baik gitu ya, supaya kalian nanti tidak bermasalah dengan warna-warna yang atau dengan memberikan warna ke objeknya gitu, objek gambarnya. Karena akan semakin sulit ketika gambar kalian atau foto kalian tidak maksimal dalam pencahayaannya gitu ya. Nah, selanjutnya bisa kalian lanjutkan dengan di area bagian
rambut ya. Jadi rambut ini juga perlu kalian perhatikan, tidak langsung menggunakan warna yang gelap atau warna seperti hitam gitu ya. Saya di sini masih menggunakan warna coklat gitu ya, untuk memberikan warna dasar rambutnya. Gitu. Nah, sudah kalian lihat warna saya menggunakan warna coklat di sini untuk memberikan garis rambut ya, pola dasar rambutnya. Lalu kita bisa melanjutkan ke bagian-bagian yang mendetail seperti alis atau bagian mata. Nah, itu bisa menggunakan warna-warna yang lebih pekat lagi. Nah, ini saya masih menggunakan warna coklat untuk membuat alis, bagian alis ya. Itu kita masih bisa menambahkan warnanya. Kita perbaiki lagi bagian-bagian mukanya dengan warna-warna yang lebih terang seperti itu. Ini masih dan di sini saya memperbaiki bagian matanya lagi dan bagian pipinya. Nah, jika sudah menemukan bagian gelap dari wajahnya, baru bisa menggunakan warna-warna yang lebih pekat gitu ya. Ini saya akan coba mendetailkan di bagian pelipis mata. Atau bagian cekungan matanya, kita lihat yang sebelah kiri itu saya coba pertajam lagi. Nah, baru kita coba menambahkan warna-warna yang gelap gitu ya, terutama di bagian mata. Lihat, saya mulai memperbaiki di bagian mata sebelah kiri ya. Garis ujung mata yang kiri itu sangat tebal karena dia menggunakan bulu mata. Kemudian juga saya memperbaiki tekstur dari bola matanya supaya lebih tampak hidup gitu ya. Dan dilihat lagi detail kantung matanya juga diperhatikan.
Saya masih memperbaiki bagian-bagian mata. Kita lihat mata yang sebelah kanan itu saya pertebal lagi dengan warna-warna coklat untuk mempertajam. Ini memberikan garis-garis tambahan, kemudian juga bagian bola mata. Jadi kalau Anda lihat di sini, warna yang saya gunakan tidak hanya satu warna gitu ya. Bisa terlihat dari bagian mata itu warnanya sudah hampir lebih dari 3 warna. Saya bubuhkan di bagian matanya. Itu ya. Bisa kita lihat. Di sini saya masih tetap memperbaiki di bagian mata sampai tampak seperti ini ya. Gitu. Nah, inilah beberapa tutorial yang saya berikan untuk kalian memperbaiki lagi struktur dari anatomi wajah, kemudian bagaimana Anda mengkombinasikan beberapa warna-warna tersebut ke dalam objek. Itu bisa kalian lihat dari proses awal tadi. Ya, jadi tidak hanya satu warna saja yang kalian masukkan ke dalam objek tersebut gitu ya. Dan saya sudah bilang tadi, mulailah dengan menentukan bagian arah mana cahaya yang pekat, kemudian dicari lagi bentuk-bentuk detailnya sehingga kalian mendapatkan objek yang menyerupai objek aslinya gitu ya, gambar. Nah ini sudah banyak warna yang saya terapkan, mengkombinasikan warna-warna. Jadi tidak hanya warna krem gitu ya, jadi merah saya masukkan ke bagian mukanya juga, coklat juga saya berikan gitu ya. Di rambut pun seperti itu, dari mulai kuning, coklat gitu kan, sampai bagian hitam yang untuk detail-detailnya gitu, bagian detail itu ya. Ini yang baru kalian bisa mengecek lagi bagian-bagian detailnya. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah banyak warna yang masuk ke objek tersebut. Ini baru kita kurang lebih seperti itu untuk tutorial menggambar wajah. Silahkan mencoba dan memperbaiki lagi gambar yang sudah kalian terapkan gitu ya di kertas kalian. Selamat mencoba. Terima kasih.